Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Yohanes bab 14 ayat 27 sampai 31a. Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapa-Ku. Sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi mengisahkan Yesus yang meneguhkan para muridnya. Jadi dalam peneguhan itu Yesus mengawali dengan mengatakan damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Oleh karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sebab aku pergi ke Bapa dan tetapi aku datang kembali kepadamu. Jadi Yesus memberikan peneguhan kepada para muridnya bahwa para murid itu tidak perlu gelisah atau gentar. Sebab Yesus itu pergi kepada Bapa dan tentu dia akan datang kembali pada akhir zaman. Yang dalam hal ini Yesus tak pernah meninggalkan kita. Dia menjanjikan seorang penghibur atau Roh Kudus di mana Roh Kudus itulah yang akan menyertai kita, menyertai para murid dalam tugas perutusannya. Dan kita tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian, Roh Kudus itu adalah Roh Bapa dan Roh Putra. Yang dalam hal ini dia menyertai manusia, perjalanan hidup manusia di dunia ini, memberikan penghiburan, kekuatan, pertolongan, harapan, dan sebagainya. Agar sekiranya manusia itu tidak pernah merasa sendirian, tetapi Allah di dalam Roh Kudus itu senantiasa menyertai perjalanan hidup manusia. Oleh karena itu bagi Yesus tidak ada alasan bagi para murid itu untuk gelisah dan gentar. Karena Allah tetap menyertai mereka. Roh Kudus menyertai mereka, perjalanan hidup mereka dalam tugas perutusan mereka. Teman-teman saudara-saudari yang terkasih peran Roh Kudus ini sangat dirasakan oleh gereja dalam perjalanan sejarah iman gereja kita Ada begitu banyak peristiwa jatuh bangun atau peristiwa-peristiwa yang atau pengalaman gereja yang mengalami tantangan keras dari dunia sendiri. Gereja mengalami kritik tajam. Bahkan ada begitu banyak orang yang mencaci maki gereja. Orang yang sebelumnya adalah orang gereja, beriman kepada Kristus, lalu kemudian meninggalkan gereja dan menjadi
orang-orang yang getol ya menyerang gereja. Lalu kemudian ada juga orang-orang tertentu yang berusaha untuk mengaburkan iman atau ajaran gereja itu sendiri ya, dengan mengatakan bahwa Yesus itu ya bukanlah, atau dalam pribadi Yesus itu ya hanya manusia saja, Allahnya tidak ada karena dia mati di salib, Nestorius. Ada juga yang menolak gereja dalam posisinya yang mengakui hierarkis, magisterium, menolak tradisi gereja dan sebagainya ya, yang tentu semuanya itu adalah suatu hantaman tersendiri, kritikan tersendiri terhadap iman gereja Katolik. Tetapi di tengah badai yang datang itu, gereja itu sungguh merasakan kehadiran Roh Kudus ya, di mana di sana gereja memberikan peneguhan, Roh Kudus memberikan peneguhan, penghiburan, sehingga membuka mata gereja Katolik untuk melihat dunia itu secara luas, tidak secara sempit, dan bahkan mendorong gereja untuk terlibat di dalam kehidupan nyata dunia ini. Tidak hanya berbicara dari altar, tetapi turun langsung ke pasar ya, merasakan serta memberikan atau memaknai kehadiran gereja di tengah situasi kehidupan manusia. Dan paling nyata dari perubahan gereja itu adalah dalam Konsili Vatikan kedua, di mana gereja ya melalui dokumen-dokumen yang dihasilkan, gereja merefleksikan atas dasar dorongan Roh Kudus, gereja itu perlu membuka diri terhadap dunia ya, sehingga sampai sekarang ya gereja karena terbuka terhadap dunia ya, gereja itu bisa diterima di mana-mana. Dan berbagai tantangan yang ada ya, gereja semacam itu adalah sebuah pengalaman yang menjadi refleksi atau referensi gereja juga untuk merefleksikan dirinya ya, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran baru di mana kehadiran gereja itu ya di tengah dunia jangan tertutup, tetapi mesti terbuka terhadap dunia, dan juga berani untuk berdialog, berdiskusi, serta ya bergaul dengan siapa saja. Sebab Yesus sendiri ya bergaul dengan siapa saja ketika dia ada di dunia ini. Pendosa, orang-orang kafir yang dianggap kafir itu ya, dan sebagainya. Orang-orang berdosa pun bahkan dia menjadi sahabatnya. Dia terbuka dengan siapa saja. Disitulah sekiranya yang mendorong gereja ya untuk mampu terbuka terhadap situasi dunia siapa saja. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih ya, kalau dalam konteks gereja sebagai umat beriman, kita yang percaya kepada Yesus, tentu pengalaman gereja ini juga, perjalanan hidup gereja yang didorong oleh Roh Kudus, kiranya juga menjadi pengalaman kita di dalam sakramen pembaptisan, sakramen krisma yang kita terima maupun Ekaristia. Roh Kudus ya sudah kita sudah mengalami Roh Kudus. Roh Kudus itu ya sudah tinggal dalam diri kita, hanya kita bagaimana menyadarinya, yang sekiranya ya Roh Kudus itu mendorong kita ya dalam pengalaman-pengalaman hidup kita yang mungkin kita tidak rasakan, tetapi Roh Kudus itu ya sudah menyertai kita, sudah membuka dirinya untuk kita. Dan bahkan Roh Kudus itu pun ya membela kita, menyertai kita, menolong kita dalam pengalaman yang kita tidak sadari itu ya. Dan tentunya di sini setidaknya pengalaman-pengalaman itu membuka kesadaran kita sebagai umat yang percaya pada Yesus, bahwa Allah itu tak pernah meninggalkan kita. Di sini ya penting sekali untuk menyadari hal itu. Kesadaran itu yang memampukan kita untuk bergerak maju. Allah tak pernah meninggalkan kita, yang membangkitkan harapan penuh dari diri kita, sehingga ya kita sebenarnya tidak ada alasan dari Yesus sendiri untuk gelisah dan cemas saat ini, karena Allah tak pernah meninggalkan kita umatnya. Allah selalu menyertai. Yang terpenting adalah kesadaran sehingga kita mampu membuka diri atas kehadirannya, yang tentunya pada akhirnya itu ya akan mendorong kita untuk bisa hidup lebih baik, untuk mempunyai harapan yang teguh ya, dan sebagainya.
Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, Yesus itu pergi tidak berarti meninggalkan kita, tetapi dia akan datang mengutus penghibur, yaitu Roh Kudus ya, ke dalam diri kita masing-masing. Dan juga menjadikan kita ya sebagai sebagai orang yang dikasihi Allah, yang mengalami kasih Allah. Supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diberitakan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini ya. Yesus mengajak kita untuk mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita. Amin.